Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, yang menonton acara live streaming pada hari ini. Kita yakin dan bersyukur bahwa kalau kita boleh ada sampai pada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab ini yang menjadi kerinduan kita untuk terus berdiam di dalam rumah Tuhan. Bahkan ini yang menjadi pinta kita, menikmati bait Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Sebab memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup Tuhan. Dan biarlah kami terus boleh menikmati kemurahan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama kita bersatu sejenak. Kita mau katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
ya Tuhan. Sebelum kami masuk ibadah kami pada hari ini mau kami katakan Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini yang boleh terjadi di bangsa kami, di daerah kami, bahkan di seluruh muka bumi ini, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah dan baik. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya mari Bapak Ibu, saat ini kita akan mentabiskan ibadah kita yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikuti kau saja Tuhan jalan damai bagiku, aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka ibadah minggu pagi hari ini di dalam berkat anugerah Allah. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dalam sepanjang ibadah ini. Amin. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita dalam rangkaian ibadah minggu pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengakui iman percaya kita kepadanya dengan bersama-sama menyebutkan pengakuan iman rasuli dengan segenap hati, dan biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua untuk rindu untuk terus memuji-muji Tuhan, rindu untuk boleh bersorak bagi Tuhan, boleh menyatakan nyanyi glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang Raja. Biarlah kita boleh serukan bahwa Yesus adalah Raja kita. Kita mau bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan pada saat ini. Kita mau katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Boleh menyembah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Arisal. Saya persilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan kita beribadah di gereja, yaitu dalam live streaming. Selamat bagi jemaat kita yang beribadah di rumah masing-masing. Dan saya akan menyanyikan kesaksian, yaitu budaya.
Dia kami berjalan, kadang jantung berenggak letih, obat gaya ritme raga dan banyak rintangan, obat gaya ritme raga dan banyak rintangan. Tak kita jubata kami bapinta, tak kita jubata kami bapaga, iring langkah kami oh jubata biar selamat, iring langkah kami oh jubata biar selamat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Niatlah kami Jumatmu dalam persekutuan live streaming di GMI Hidup Kekal 10. Terima kasih pada jemaat-jemaatnya yang udah beribadah di rumah masing-masing. Shalom dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar doaku, jubat tanang adi, jauhan kami dari angkatlah kami mendaratkanmu, biar kami sampai selamat ke dunia, selama hidup, biar kami sampai selamat ke dunia, selama hidup. Tak kita jubata kami bapinta, tak kita jubata kami bapaga, iring langkah kami oh jubata biar selamat, oh jubata biar selamat.
Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk persembahan pujian yang boleh diberikan kepada kita hari ini. Ya, tibalah saatnya kita akan membacakan Mazmur kita bersama-sama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, yang bersama boleh menonton live streaming pada hari ini, saya mau mengajak kita semua boleh membacakan Mazmur kita bersama-sama, boleh mengikuti dalam pembacaan di rumah masing-masing. Kita mau buka Mazmur kita dari Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai yang kelima. Perikop di atas berbunyi demikian. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Sebab Tuhan sajalah yang menjadi tempat perlindungan kita hari lepas harinya. Kita mau menyembah Tuhan pada saat ini bersama-sama. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, sebab seluruh surga menyembah-Mu Tuhan. Dan kami tersungkur, kami mau berseru padamu Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Mari kita berdoa. Kita mohon penerangan Roh Allah yang kudus untuk kita menikmati kebenaran firman Allah. Bagimulah segala pujian, hormat, dan syukur dan kemuliaan. Kami panjatkan pada hari ini dalam doa kami. Karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur dan kemuliaan bagi kami segenap hamba-hambamu dan umatmu. Ketika hari ini kami boleh diizinkan untuk dapat berada di pelataran-Mu, meskipun dalam kondisi yang sedemikian, kami tidak dipersekutukan di dalam rumah-Mu yang kudus, tetapi kami ada di rumah kami masing-masing untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memungkinkan ini bagi kami, dan melaluinya kami bersyukur. Kami berterima kasih karena kami boleh menerima lawatan Tuhan bagi kami segenap umat-Mu dalam ibadah ini melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah kiranya Roh Allah yang kudus menerangi hati kami, bekerja di dalam hidup kami untuk membimbing kami kepada pengetahuan, pemahaman yang benar dari firman-Mu, sehingga apa yang nantinya kami baca dan renungkan dari firman-Mu, sungguh kami dapat mengerti dan memahaminya, dan itu sungguh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena kami jemaat-Mu sedia untuk mendengarkan firman-Mu diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya Kristus. Kita bersyukur karena sampai saat ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga walaupun kondisi kita terbatas, tetapi kita masih diberikan kesempatan yang terindah untuk kita boleh berada di pelatarannya pada hari Minggu ini, tanggal 10 Mei 2020, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi Tuhan memungkinkan kita untuk dapat menikmati bait-Nya melalui ibadah minggu ini. Karena itu melengkapi sukacita kita di bait Allah yang kudus untuk menerima lawatannya, kita akan saat ini mempersiapkan hati kita, membuka hati kita untuk dapat menerima lawatan Tuhan bagi kita melalui kebenaran firman-Nya yang hari ini akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah supaya kita mengambil Alkitab kita dan kita membuka kebenaran firman Allah ini yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, dan kita mengikuti pembacaannya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Sedemikian jauh kebenaran firman Allah yang bisa saya bacakan bagi kita pada hari ini. Kitalah umat yang berbahagia ketika kebenaran firman Tuhan ini kita senantiasa membacanya dan kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada hari ini adalah teguh mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Tema ini diambil dari pembahasan yang telah disusun oleh lembaga persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Paskah yang kelima. Setelah kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya yang selalu kita peringati sebagai Paskah. Saudara-saudara, pada minggu kelima perayaan Paskah ini, marilah kita melihat kepada kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Setelah sekian lama kita melewati akan perayaan Paskah, masihkah semangat Paskah itu memenuhi kehidupan kita, diri kita, hidup kita, dan bisa menginspirasi kita untuk kita dapat menjalani masa-masa dalam kehidupan kita ya pada saat ini dalam kasih karunia Tuhan. Apalagi sebenarnya pada masa-masa ini ya, kita ada dalam suasana
perayaan Paskah menuju kepada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan hari Pentakosta. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa pertanyaan ini kita lontarkan di dalam perenungan kita pada saat ini ketika kita sudah ada di dalam minggu kelima masa perayaan Paskah. Karena kita dicelikkan dengan kondisi suasana yang kita hadapi sekarang ini. Memang kita tak dapat pungkiri dalam kehidupan kita bahwa situasi kondisi saat ini yang kita hadapi dan bahkan dihadapi oleh seluruh umat di dunia ini akibat merebaknya pandemik virus corona disease yang dikenal dengan nama COVID-19 ini, apalagi akibat daripada wabah ini telah memakan banyak korban jiwa, begitu banyaknya, dan bahkan terlebih sudah mempengaruhi setiap sisi tatanan kehidupan, ekonomi, sosial, politik kehidupan setiap bangsa-bangsa dan bahkan terlebih bangsa kita sekarang ini. Mungkinkah ini dapat mengalihkan perhatian kita dari kasih karunia Allah? Dapat menggeser konsentrasi hidup kita dan membawa kita kepada kegalauan menghadapi kehidupan saat ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang sedemikian ini pun kita dapat mengevaluasi kehidupan kita dengan menyatakan sudah sejauh mana kita dalam kondisi ini makin mengenal Kristus di dalam hidup kita. Makin mengenali Yesus yang bangkit itu dan hidup itu, serta kita mampu mempertanggungjawabkan hidup beriman kita sekalipun diterpa oleh gelombang kehidupan yang dahsyat ini akibat wabah COVID-19 ini. Dengan kita tetap teguh berpegang pada pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita melalui kebangkitan dan kematiannya. Kematian dan kebangkitannya. Saudara, firman Tuhan hari ini dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dan yang menjadi titik perenungan kita dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana pengenalan kita tentang sosok Kristus, ya, Sang Penyelamat itu yang adalah pusat iman dan pengharapan hidup kita. Dalam perikop ini kita melihat satu kenyataan bahwa memang di saat-saat Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, timbul kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Ya. Bagaimana nanti kalau Yesus akan pergi meninggalkan mereka? Sehingga dalam awal daripada kebenaran firman Allah ini, ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, ya, janganlah gelisah hatimu, ya. Tidak boleh gelisah, tidak boleh gentar, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut dengan kondisi suasana ketika nanti Tuhan Yesus
ya, kembali kepada Bapa. Dalam kehidupan kondisi kita pun sedemikian. Jangan gelisah hati, jangan takut dan gentar ketika menghadapi situasi kondisi yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini, bahwa kita menghadapi satu gelombang kehidupan yang maha dahsyat, menakutkan, dan sangat mengkhawatirkan. Satu pernyataan Kristus dengan mengatakan jangan gelisah hatimu, diikuti dengan percayalah kepadaku, ya, percayalah kepada Bapa, dan percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, ini mau menyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita harus tetap teguh menghadapi segala kondisi keadaan kehidupan kita, karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari kehidupan kita akan menyertai kita. Amin. Di dalam frase berikutnya, untuk dapat meneguhkan kehidupan beriman daripada para muridnya ini, yang dirundung oleh kegelisahan dan bahkan mereka tidak mengerti kasih karunia rancangan Tuhan dalam hidup mereka, yang pada akhirnya nyata itu dalam tindakan Thomas yang memang mengatakan, kami tidak tahu Tuhan kemana engkau pergi, ya, bagaimana kami tahu jalannya? Maka Tuhan mengatakan kepada Thomas dalam jawaban yang tegas dan pasti, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki kehidupan kita dalam kondisi yang sedemikian ini, maka tentunya kita sangat membutuhkan, ya, pertolongan, campur tangan Allah Bapa di surga untuk dapat melalukan kita, mengangkat kita, menyelamatkan kita daripada kondisi ini yang sangat mencekam. Dan di dalam kegalauan, kegelisahan hidup kita seperti halnya ditampilkan oleh para murid, Tuhan menyatakan juga kepada kita, akulah jalan. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu berarti menyatakan bahwa tidak ada jalan untuk dapat manusia memperoleh keselamatan daripada kehidupannya ini. Tidak ada arah yang tepat yang olehnya manusia dapat menembus kehidupannya untuk sampai kepada tujuan yang mulia itu. Tidak ada cara lain yang olehnya manusia dapat berjalan menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu ada 3 konsep yang penting yang dapat meneguhkan kita untuk tetap ada dalam keyakinan kita, untuk tetap ada dalam iman percaya kita yang sesungguhnya kepada Tuhan, untuk menghadapi akan kehidupan kita yang ada sekarang ini. 3 konsep ini dikatakan Yesus jalan, Yesus kebenaran, dan Yesuslah kehidupan. Kalau kita membutuhkan arah, kalau kita membutuhkan tujuan untuk kita dapat melalukan kehidupan kita, untuk kita dapat membawa kehidupan kita dalam keselamatan daripada goncangan kehidupan saat ini, maka
Tidak ada arah, tidak ada tujuan yang dapat kita lalui untuk menyelamatkan kita dari kondisi ini selain kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena dialah jalan itu. Dia tidak hanya sekedar untuk dapat menuntun kita. Dia tidak hanya sekedar untuk dapat menunjukkan jalan kita, untuk mendapat mengarahkan kita, tetapi dia adalah sesungguhnya jalan itu. Dikatakan dalam kebenaran ini, Yesus tidak hanya memberi tuntunan bagi kita, nasihat bagi kita, arah bagi kita untuk kita membawa kehidupan kita ini, di mana dia menuntun jalan hidup kita tiap-tiap hari. Tapi dia tidak hanya juga mengatakan kepada kita tentang jalan dan arah itu, tetapi sesungguhnya dialah jalan itu bagi kita. Jadi kita tidak dapat membawa kehidupan kita ke arah mana, ke jalan mana untuk dapat mendapatkan, memperoleh keselamatan, mendapatkan kebebasan, mendapatkan keluputan dari semua kegelisahan, kegalauan hidup kita ini, kecuali kita ada di dalam Kristus, karena dialah jalan itu. Luar biasa. Saudara-saudara, ini hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita membutuhkan satu pengajaran, kalau kita membutuhkan penuntun, kalau kita membutuhkan pengetahuan, tata nilai untuk dapat menetapkan kehidupan kita tetap dalam arah yang benar, maka kita memang membutuhkan kebenaran. Dunia ini tidak dapat menjanjikan, menjamin kebenaran itu yang sesungguhnya, yang olehnya kita tetap ada dalam jalur kehendak Tuhan yang benar. Ya. Kita hanya dapat memperoleh kebenaran itu sendiri daripada Yesus, sang sumber kebenaran itu. Dikatakan bahwa dia tidak hanya dapat mengajarkan kebenaran moral bagi kita, tetapi juga dia menghidupi kebenaran moral itu dalam dirinya sendiri, yang menyatakan bahwa dialah kebenaran yang sesungguhnya. Kalau dia adalah kebenaran, maka dia sumber kehidupan, dia sumber daripada kebenaran itu, dan dialah yang dapat menuntun kita, mengajarkan kita untuk membawa kita kepada perilaku hidup yang benar, untuk kita dapat tetap dalam kasih karunia Tuhan, tidak melenceng, tidak akan berpaling, tetapi kita tetap dalam arah, dalam jalannya dengan tuntutan kebenaran itu untuk membawa kita kepada keselamatan. Yesus adalah kebenaran itu. Akulah jalan dan kebenaran. Ada hal yang satu lagi yang sangat berarti yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Allah ini, yang merupakan pernyataan Tuhan yang meneguhkan kita bahwa dia tidak hanya sebagai jalan, dia tidak hanya jalan, dia tidak hanya kebenaran, tetapi dia juga adalah kehidupan itu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Semua kita tentunya menginginkan di akhir kehidupan kita, kita tidak akan binasa, kita tidak akan lenyap begitu saja. Tetapi yang kita rindukan dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi kehidupan kita yang ada di depan sampai kepada tujuan ujungnya nanti, kita akan dapat menikmati kehidupan yang kekal. Dan lagi-lagi dunia ini tidak dapat menjamin kehidupan yang kekal itu bagi kita. Karena sesungguhnya ya, tidak ada kekekalan di dunia ini. Kekekalan itu hanya ada di dalam dan melalui Kristus Yesus. Dia Allah yang kekal. Dan dialah yang dapat menjamin kehidupan yang kekal itu bagi kita. Dan olehnya dia memperteguh iman ini bagi kita melalui Kristus Yesus yang mengatakan bahwa akulah hidup itu.
Yesus menunjukkan apa yang membuat kehidupan itu berharga, yang dapat kita hidupi dalam kehidupan kita, melalui kasih-Nya yang meneladankan kehidupan yang benar itu, dan kepada kita dinyatakan bahwa sesungguhnya Dialah hidup itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pernyataan yang luar biasa dari kebenaran firman Allah ini bagi kita, bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu, adalah merupakan suatu hal yang berharga, bernilai yang indah bagi kita. Ya. Dan oleh karena itu mari kita memikirkan dalam kehidupan kita, betapa sayangnya apabila hal yang berharga itu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita itu menjadi bahagian hidup kita, ya. Bahkan betapa sayangnya kalau hal yang berharga ini tidak menjadi bahagian kehidupan kita. Ya. Di mana kita akan mencarinya selain daripada kepada Kristus. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagi kita, itulah sebabnya bagi kita semua yang ada dalam kasih karunia Tuhan, entahkah kita sebagai pribadi, entahkah kita ada dalam satu persekutuan atau komunitas orang-orang yang percaya, kita harus memiliki, memegang teguh keyakinan kita kepada Kristus yang ada jalan dan kebenaran dan hidup. Dan olehnya kita pun diberikan tanggung jawab untuk tidak hanya menghidupi akan kebenaran Allah ini dalam kehidupan kita, tetapi kita diberikan satu tanggung jawab untuk juga dapat menyatakan kebenaran yang hakiki ini dalam hidup kita kepada semua orang, supaya oleh kita dan oleh semua orang yang ada di sekitar kita, kita dapat benar-benar memiliki akan kebenaran ini, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, dan olehnya kita dapat sampai kepada Bapa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita yang telah menerima kasih karunia Allah, menjadi bangsa, menjadi orang yang telah dipilih Allah untuk dapat menikmati anugerah Tuhan yang besar itu, kita pun memikul tanggung jawab untuk kita dapat menyatakan kasih karunia Allah itu kepada semua orang, ya, supaya orang-orang yang belum percaya kepada Kristus pun akan dapat memahami, mengetahui akan kasih karunia Allah ini, dan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa untuk memikul tanggung jawab mewartakan akan anugerah Allah yang besar ini tidaklah merupakan satu pekerjaan yang mudah. Ini sangat berat bagi kita. Mampukah kita dengan hikmat dan tuntunan Tuhan dapat mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran dan hidup itu di tengah-tengah dunia yang sekarang ini sedang bergejolak? Di tengah-tengah kehidupan lingkungan kita yang sekarang ini dirundung oleh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan.
mengemban tugas yang sedemikian ini ya bukan satu perkara yang mudah, berat. Tetapi kesaksian Alkitab menyatakan bahwa ada banyak orang di dalam pengalaman-pengalaman rohani yang dinyatakan oleh Alkitab menghadapi kehidupan mereka yang sulit. Mereka tidak sedetik pun mundur dan lari dari kenyataan, tetapi meskipun harus meregang nyawa, mereka tetap membela dan ada pada kebenaran itu. Berpegang teguh kepada iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebut saja Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Kita dapat membaca riwayat perjalanan iman Stefanus. Sebagai seorang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, dia menghadapi satu kondisi keadaan yang tidak menyenangkan, bahwa untuk mempertanggungjawabkan iman percayanya kepada semua orang, dia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak aman, tidak kondusif, karena dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya untuk mau dilenyapkan. Dan pada akhirnya memang dia menghadapi kenyataan bahwa dia harus menjadi seorang yang berkorban demi kepentingan Injil Kristus, iman kepada Kristus. Stefanus mewartakan dan mempertahankan imannya kepada Kristus. Bahkan dia diseret dan dilempari dengan batu dan mengakhiri hidupnya yang mengenaskan. Fakta sejarah menyatakan bahwa kehadiran kekristenan di dunia memperlihatkan betapa banyak nyawa manusia yang harus terenggut demi mewartakan keselamatan dan mempertahankan imannya kepada Kristus. Apakah ini membuat kita semakin teguh? Atau mulai gentar? Atau mulai takut? Saudara-saudara, tidak usah kita takut dengan kondisi, dengan keadaan yang tidak memungkinkan dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita, dan bahkan ketika kita menghadapi satu pertanggungan jawab bahwa kita harus mewartakan akan kebenaran Allah itu kepada semua orang, meskipun tidak kondusif keadaannya. Kenapa? Tetaplah dalam iman percaya kita dan teruslah kobarkan akan semangat untuk dapat mewartakan kebenaran Allah di dalam Injilnya. Karena Tuhan menjanjikan penyertaan bagi kita. Amin. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Bukankah penyertaan Tuhan yang memang selalu dia janjikan, dia selalu berikan kepada kita, menjadi kekuatan kita? Sebagaimana juga pemazmur dalam kehidupannya yang sedemikian kokoh menghadapi hidup berimannya, demikian juga bagi kita, kita harus teguh berpegang kepada iman percaya kita, meskipun kita ada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Di dalam Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ya. Ke dalam tanganmu kuserahkan kehidupan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ucapan-ucapan dari pemazmur ini menyatakan bahwa tidak sedetik pun dia gentar terhadap kehidupan yang mencekam kehidupannya selama ini, karena dia tahu dan dia meyakini, dia
amini bahwa Allah yang diamininya adalah lebih besar daripada kesulitan, pergumulan, tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan sedemikian teguh iman percayanya kepada Tuhan, sehingga apapun yang dia hadapi dalam hidupnya tidak mampu menggoncangkan iman percayanya. Dia tetap menyatakan bahwa Allah tempat perlindungan, bahwa ia menuntun dan membimbingnya, bahwa engkau adalah perteduhan, dan ke dalam tangan Tuhan saja dia menyerahkan kehidupannya. Ini boleh menjadi bahagian kehidupan beriman kita untuk kita pegang teguh bahwa kalau kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan, maka firman Tuhan yang lain menyatakan bagi kita, kalau Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Amin. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau sedemikian kita tahu bahwa arah tujuan kehidupan kita hanya dapat kita peroleh dari Yesus. Kalau sedemikian kita tahu bahwa pengajaran hidup kita yang benar hanya dapat kita peroleh dari Yesus. Dan kalau kita dapat memahami bahwa kehidupan yang kekal ada dalam jaminan Kristus bagi kita dan tidak ada di tempat lain, maka janganlah sedetik pun kita mau digeser daripada iman percaya ini kepada di dalam kehidupan kita. Tetaplah teguh, ya. Jangan goyah, ya. Tetaplah kuat menghadapi kehidupan ini. Karena kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi akan riak-riak kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, kita tahu, kita yakin satu hal bahwa Dia tidak akan membiarkan kita menghadapinya sendiri, tetapi Dia menjanjikan bagi kita, aku akan menguatkan, menyertai engkau. Itulah juga yang meneguhkan Paulus sehingga dia berani mengatakan, menghadapi kehidupannya dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Kalau Paulus sedemikian teguhnya mengakui imannya seperti itu, karena dia tahu tidak ada jalan, tidak ada kebenaran, tidak ada hidup yang dapat dia peroleh dari dunia ini selain daripada Kristus sendiri, maka itulah yang membuat dia kokoh. Dia tetap berdiri dalam kondisi apapun, dan bahkan dia rela untuk menghadapi akan masa-masa sulit dalam hidupnya dengan berpegang teguh kepada Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Biar ini menjadi satu kekuatan kita juga, untuk kita tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Dan kita tetap kokoh untuk mewartakan kebenarannya kepada semua orang meskipun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Marilah kita tetap teguh, marilah kita tetap kuat, marilah kita tetap bersemangat. Ya, jangan padamkan roh itu dalam kehidupan kita, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, dikatakan firman Allah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus akan menjadi bahagian hidup kita dan memberkati kita kalau kita tetap teguh mewartakan kasih-Nya kepada semua orang dengan mengatakan bahwa Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup itu yang membuat semua orang dapat diselamatkan dan kasih karunia Allah menjadi bahagian kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya dan senantiasa meneguhkan kita hari lepas hari dalam hidup beriman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia anugerah Tuhan bagi kami yang meneguhkan kami
pada saat ini selaku orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kami harus mengimani, bahwa kami tetap teguh untuk dapat berpegang kepada iman yang kokoh kepada Kristus Yesus. Dan olehnya kami pun diberikan kekuatan untuk dapat menyatakan akan kebenaran-Mu ini kepada semua orang. Bapa, berilah Roh-Mu bekerja untuk menolong kami, sehingga membawa kami untuk dapat menghadapi kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu berdasarkan petunjuk firman-Mu. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tibalah saatnya pada hari ini kita mau menjalankan kantong persembahan bersama-sama. Namun sebelum menjalankan kantong persembahan pada hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kasih yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau menjalankan kantong persembahan. Biarlah apa yang boleh kami berikan pada hari ini boleh digunakan dalam pelayanan di tempat ini, boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu persembahan ini. Dan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan mengiringi kantong persembahan pada hari ini dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur dalam versi bahasa Dayak. Doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra. Nanti saya persilakan. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan bahkan kita yang ada di sini, kita mau menyampaikan pergumulan doa kita di masa-masa pandemik ini di dalam kasih karunia Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang secara khusus pada hari ini di hadapan-Mu. Ketika kami ada di pelataran-Mu, kami rindukan Engkau Allah senantiasa mendengarkan seru sembahyang kami pada hari ini. Engkau melihat di dunia ini begitu dicekam dengan merebaknya pandemi COVID-19. Secara khusus di Indonesia sudah ada 13.645 orang menjadi penderita COVID-19 ini. Ada 959 pasien yang sudah meninggal. Ada 2.607 orang yang disembuhkan. Kami berdoa, Tuhan tolong berkati kami semua dalam menghadapi akan bahaya wabah ini dalam kehidupan kami. Secara khusus Bapa, kami mau berdoa ini di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami supaya keselamatan dan kesembuhan dalam nama Yesus terjadi bagi semua orang yang di dalamnya telah menderita penyakit ini, wabah ini, terdampak dengan wabah ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah kiranya tangan kasih Tuhan terulur bagi semua mereka yang ada dalam penderitaan sakit ini.
Ada 10.079 orang pasien yang dirawat di rumah sakit menderita akibat corona ini. Kami berdoa, Tuhan, tangan kasih Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu Engkau Allah menjamah. Engkau Allah menyatakan kuasa-Mu untuk memberikan pengharapan hidup bagi mereka yang terdampak dengan penyakit ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar seluruh masyarakat Indonesia makin sadar untuk menjaga dirinya dan menjaga orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Dan secara bersama-sama kami kiranya dapat menjalankan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan gereja-Mu untuk kami dapat bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, berikan kami hati, berikan kami kesabaran, berikan kami kerjasama yang baik, berikan kami kasih-Mu untuk kami dapat menyadari ini di dalam kehidupan kami, dan bersama-sama kami melakukan hal-hal yang boleh kami lakukan untuk dapat menekan dan bahkan terlebih untuk dapat memutus rantai penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, supaya dengan cara-Mu Tuhan, Engkau menggagalkan semua upaya-upaya orang-orang ataupun kelompok-kelompok tertentu yang dengan keinginan mereka sendiri, yang dengan egoisnya mereka sendiri mau memperkeruh keadaan di tengah-tengah situasi darurat akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang mau mengambil keuntungan pribadi dari masalah ini Tuhan, keuntungan ekonomi dari masalah ini Tuhan, keuntungan politik dari masalah ini untuk kelompok pribadi dan bahkan anggota mereka. Kami berdoa, Tuhan, Engkau patahkan, dan biarlah senantiasa Engkau nyatakan bagi kami bahwa kami dapat bekerja sama, kami dapat bergandengan tangan, kami dapat bersama-sama untuk menuju kepada satu tindakan untuk kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan menyelesaikan permasalahan ini bagi seluruh dunia dan bahkan masyarakat Indonesia khususnya. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami tidak saling menyalahkan, supaya kami tidak saling membenarkan diri dari kondisi ini, supaya kami tidak saling berpangku tangan saja, supaya kami tidak saling melepaskan tanggung jawab saja, tetapi kami bersama-sama sehati sepikir untuk bekerja, bergandengan tangan, berpikir dan mencari solusi-solusi yang terindah untuk kami semua umat-Mu dapat terbebas daripada wabah ini. Tuhan, lindungilah juga gereja-gereja-Mu, dan lawatlah umat-Mu dengan roh dan kebenaran-Mu, supaya meskipun kondisi ini semakin sulit, tetapi gereja-Mu semakin bersemangat untuk dapat teguh berpegang kepada iman percaya, dan olehnya bergandengan tangan sebagai saudara seiman untuk dapat menyelesaikan perkara ini dalam kasih karunia Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan lindungilah akan keluarga kami semua. Tuhan, Engkau Allah perlindungan kami. Kepadamu saja ya Bapa kami menyerahkan akan permasalahan hidup ini. Dan karena kami yakin tidak ada jalan lain, tidak ada hal lain yang dapat kami tempuh selain daripada bergantung sepenuhnya dan menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mampu untuk dapat menyelesaikan perkara ini bagi kami. Bapa, kami serahkan masalah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah mereka yang Engkau tunjuk, yang Engkau percayakan
untuk dapat secara langsung menjadi alat-Mu menangani akan pandemik ini dengan turun tangan dalam hidup mereka berhadapan langsung, baik dengan masyarakat, umat-Mu, seluruh orang-orang yang ada, maupun sebagai para medis yang bekerja untuk dapat menanggulangi penderitaan orang-orang yang terdampak ini melalui karya, tugas, tanggung jawab mereka sebagai alat untuk kesembuhan para pasien. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan proteksi kehidupan mereka, dan biarlah mereka adalah wujud nyata Allah yang bekerja untuk dapat menyelamatkan dunia ini dari kesengsaraan ini. Terima kasih Tuhan. Namun kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang melindungi kami, umat-Mu. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang sudah mendengar seru doa kami, dan kami menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami ya Tuhan daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketibalasannya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebab Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang akan terus menopangnya. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari kita akhiri ibadah minggu pagi hari ini di dalam berkat anugerah Tuhan.
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Hadapilah kehidupan yang ada di depan dengan senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, dan persekutuan Roh Allah yang kudus, yakin dan percayalah, akan menyertai kamu sekalian dalam kehidupanmu, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kami sampaikan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan dan bahkan teman-teman, kerabat dan saudara-saudaraku yang sudah mengikuti ibadah minggu secara live ini melalui Gereja Misi Injili Indonesia Hidup Kekal Sepuluh. Kami yakin dan percaya, dan mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Shalom.